Menjadi juara merupakan sebuah kebanggaan bagi sebuah klub. Namun usaha untuk meraihnya biasanya harus menempuh jalan yang terjal. Sebuah tim harus tampil konsisten sepanjang musim agar bisa menjadi juara. Oleh karena itu mereka butuh sumber daya yang mumpuni agar bisa tampil konsisten sepanjang sejarah. Maka wajar jika klub-klub yang langganan juara biasanya adalah klub besar dengan sumber daya yang memadai. Namun anggapan seperti ini pernah dipatahkan oleh beberapa klub. Mereka secara mengejutkan keluar sebagai juara di antara klub-klub raksasa yang sedang bertarung. Meskipun tentu saja prestasi gemilangnya ini tak bisa mereka ulangi lagi di musim-musim berikutnya. Lantas, siapa saja mereka? Berikut adalah 8 klub yang mampu menjadi juara di antara para raksasa. Nantes 2000-2001. Sebelum Olympique Lyon menjadi langganan juara tahunan Ligue 1, Nantes menjadi klub terakhir yang menjadi juara Ligue 1 sebelum Lyon merajalela. Pada musim 2000-2001, Nantes dengan mengejutkan finish di urutan pertama Ligue 1 dengan total 68 poin. 4 poin lebih banyak dari Lyon yang bercokol di posisi 2. Di musim sebelumnya, Nantes hanyalah klub biasa. Mereka hanyalah klub papan tengah yang finish di posisi 12. Mereka menjalani musim 2000-2001 dengan skuad biasa saja dan modal kepercayaan diri menjadi juara Coupe de France 1999-2000. Dengan skuad biasa saja, mereka malah bisa bermain kolektif. Di laga kedua, mereka secara mengejutkan mengalahkan juara bertahan AS Monaco yang kala itu diisi nama-nama seperti David Trezeguet, Marcelo Gallardo, hingga Fabien Barthez dengan skor meyakinkan 2-5. Meski sempat mengalami 6 laga tanpa kemenangan, pada akhirnya Nantes bisa bangkit dan menggait trofi Ligue 1 ke-8 di sepanjang sejarah mereka. Werder Bremen 2003-2004. Setelah Matthias Sammer bisa menyela gelar berturut-turut Bayern Munchen lewat skuad Borussia Dortmund legendarisnya pada 2001-2002, maka Thomas Kauf juga bisa melakukan hal yang serupa dengan skuad fenomenal Werder Bremen pada 2003-2004. Bermodal duet maut Elton dan Ivan Klasnik, Bremen bisa memutus asa di Bayern. Pada musim ini Bremen bisa finish di posisi pertama dengan catatan apik 79 gol dan 74 poin. Mereka unggul 6 poin dari Bayern Munchen yang duduk di bawah mereka. Elton yang sebelumnya tak pernah mampu mencetak 20 gol, di musim itu menggila dengan 28 gol. Padahal usianya kala itu sudah menginjak 30 tahun. Torehan tersebut akhirnya membuat Elton dianugerahi gelar top scorer. Sayangnya kegemilangan Bremen tersebut hanya bertahan 1 musim saja. Pada musim berikutnya, Bayern Munchen bisa menarik kembali gelarnya sebagai juara. Kepergian Elton dan Mladen Kristajic ke FC Schalke bisa jadi salah satu faktor menurunnya performa Bremen. Stuttgart 2006-2007. Setelah 2 musim kembali menikmati gelarnya, kenikmatan Bayern Munchen sebagai juara Bundesliga kembali direnggut klub lain. Kali ini oleh Stuttgart pada musim 2006-2007. Armin Veh bersama duet striker ikoniknya Mario Gomez dan Kakao merajai Bundesliga dengan jarak yang tipis dengan FC Schalke. Stuttgart mengakhiri liga dengan 70 poin dan Schalke dengan 68 poin. Sebenarnya catatan Stuttgart di musim itu bukanlah yang terbaik. Duet Gomez dan Kakao tak membuat Bremen menjadi klub paling produktif. Pun di lini belakang, mereka terbobol 37 gol sama seperti Hamburg SV yang finish di posisi 7. Namun konsistensi yang ditampilkan di Schwalben sepanjang musim pada akhirnya memberi mereka gelar. Girondins Bordeaux 2008-2009. Setelah 7 musim berturut-turut merajai Ligue 1, Olympique Lyon terpaksa melepas gelarnya tersebut ke tangan Girondins Bordeaux pada musim 2008-2009. Skuad fenomenal yang berisi Johan Gourcuff dan Marwan Shamah ini menjuarai Ligue 1 secara dramatis. Sebelum mengangkat trofi di pekan 38, 10 pekan sebelumnya, mereka masih duduk di posisi 4. Namun mereka ternyata bisa menyapu bersih semua laga sisanya dan akhirnya bisa merangkak naik.
Mereka memanfaatkan tidak konsistennya performa Marseille dan Lyon, sehingga pada pekan ke-35, Bordeaux untuk pertama kalinya menjadi puncak klasemen di sepanjang musim. Mereka pun tak menyia-nyiakan kesempatan tersebut untuk lebih tancap gas guna meraih gelar ke-8 mereka. Wolfsburg 2008-2009. Kembali lagi ke Jerman, musim 2008-2009 juga menjadi musim yang anomali bagi Bundesliga. Bagaimana tidak, tak ada angin, tak ada hujan, Wolfsburg tiba-tiba menjadi juara Bundesliga untuk pertama kali sepanjang sejarah mereka. Lagi-lagi Bayern Munchen gagal jadi juara, malah kali ini yang jadi juara mantan pelatihnya Felix Magath. Di musim tersebut, Wolfsburg memang tampil membara dengan duonya, Grafite dan Edin Dzeko. Wolfsburg mencetak total 80 gol dengan 28 gol dari Grafite dan 26 gol dari Dzeko. Namun sama seperti Bremen dan Stuttgart, Wolfsburg tak mampu lagi mempertahankan performanya di musim selanjutnya. Alhasil Bayern Munchen kembali menjadi juara. Lille 2010-2011. Akhirnya setelah menangani Lille sejak musim 2008-2009, kerja keras Rudi Garcia membuahkan hasil. Lille akhirnya menjadi juara Ligue 1 untuk keempat kalinya pada musim 2010-11. Mereka finish secara meyakinkan dengan 76 poin di atas juara bertahan Marseille. Bermodal bintang muda bernama Eden Hazard, Lille menaklukkan Ligue 1 dengan 68 gol. Hazard memang tampil mengerikan musim itu. Ada andil Hazard dalam 38 gol yang Lille ciptakan musim itu. Pemain yang kala itu berusia 20 tahun ini berhasil mencetak 20 gol dan 18 assist. Alhasil nama pemuda asal Belgia ini langsung melejit di seantero Eropa hingga kelak akhirnya dipinang Roman Abramovich ke Chelsea. Montpellier 2011-12. Montpellier yang saat Lille juara hanya bertengger di posisi 14 dan berjarak 3 poin saja dari degradasi. Semusim berikutnya malah menggemparkan Eropa dengan menjadi juara Ligue 1 musim 2011-12. Trofi Ligue 1 ini menjadi trofi Ligue 1 pertama mereka. Usaha René Girard dalam membangun tim ini sejak musim 2009-10 akhirnya membuahkan hasil. Bermodal pemain muda potensial dalam diri Olivier Giroud dan Jonas Belanda, Montpellier berhasil menggagalkan upaya raksasa baru bernama Paris Saint-Germain untuk menjadi juara. Le Payade berhasil mengakhiri liga dengan selisih 2 poin saja dari Le Parisien. Namun sayang, setelah juara, mereka gagal mempertahankan performanya sehingga Ligue 1 akhirnya jatuh ke tangan Paris Saint-Germain di musim-musim berikutnya. Leicester City 2015-16. Dari semuanya, kisah Leicester City menjuarai Premier League 2015-16 mungkin jadi yang paling fenomenal. Dengan skuad apa adanya, Claudio Ranieri berhasil membuat The Foxes menjadi juara kasta tertinggi Inggris untuk pertama kalinya. Skuad mereka harganya hampir 4 kali lebih murah dari juara bertahan sekaligus tim termahal saat itu, Chelsea. Namun dengan segala anomali, Leicester tampil konsisten sejak awal musim. Posisi terendahnya musim itu ada di posisi 6 pada pekan ke-7. Namun sejak pekan ke-11, mereka mulai konsisten di 3 besar dan pada akhirnya menjadi puncak klasemen sejak pekan ke-22. Alhasil mereka mengakhiri liga dengan total 81 poin, terpaut 10 poin dari Arsenal di posisi runner-up.